Selamat datang kembali. Kali ini, kita akan menyelami salah satu cerita paling dasar, paling fundamental dalam sejarah manusia. Yap, kisah Adam. Kita akan ikuti perjalanannya dari kemegahan surga sampai ke kehidupan yang baru di bumi. Pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya kita, manusia, berasal? Nah, ini pertanyaan yang, udah dipikirin ribuan tahun. Dan hari ini kita bakal lihat salah satu jawaban paling abadi dari pertanyaan itu. Ini bukan sekedar cerita tentang penciptaan loh, ini adalah kisah tentang pilihan pertama yang diambil manusia, kesalahan pertama yang dibuat, dan harapan pertama yang muncul. Oke, kita mulai aja langsung dari awal. Nah, yang menarik, cerita ini nggak dimulai di bumi. Sama sekali bukan. Kita akan mulai dari alam surgawi, tempat rencana besar Tuhan diungkapkan. Dan di saat yang sama, terjadilah sebuah pemberontakan yang pertama. Coba bayangin deh, 18 meter. Menurut beberapa riwayat, setinggi itulah manusia pertama diciptakan. Luar biasa kan? Benar-benar wujud fisik yang sempurna, sebuah mahakarya dari Sang Pencipta. Terus Tuhan mengumumkan kepada para malaikat, bahwa ciptaan baru ini, Adam, akan dijadikan khalifah di bumi. Apa itu khalifah? Artinya pemimpin atau pengurus. Nah, para malaikat waktu itu sempat khawatir, karena mereka pernah lihat kerusakan sebelumnya di bumi. Nah, disinilah drama kosmik pertama dimulai. Tuhan memerintahkan semua yang ada di situ untuk bersujud menghormati Adam. Semua malaikat yang tercipta dari cahaya langsung patuh. Tapi ada satu yang menolak. Iblis yang diciptakan dari api. Kenapa iblis menolak? Sombong. Dia merasa, aku dari api. Lebih hebat dari Adam yang cuma dari tanah. Gara-gara kesombongan dan pembangkangan inilah, dia diusir dari surga. Dan sejak saat itu, dia bersumpah akan menyesatkan manusia selamanya. Oke, jadi Adam sekarang ada di surga, sebuah tempat yang, sempurna, tapi di tengah semua itu dia merasa sendiri. Nah, dari sinilah Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam sendiri untuk menjadi pendampingnya. Kehidupan mereka di surga itu, luar biasa. Punya segalanya, bebas menikmati apapun yang mereka mau, tanpa susah payah. Tapi, ada satu tapinya. Ada satu pengecualian kecil. Aturannya sederhana banget, cuma satu, jangan dekati pohon ini. Ada satu pohon namanya pohon khuldi yang buahnya terlarang. Ini bukan sekedar larangan makan buah ya, ini adalah ujian pertama. Ujian ketaatan dan kehendak bebas untuk manusia. Dan tentu saja, iblis melihat ini sebagai celah. Dia datang membisikkan keraguan. Tahu nggak? Buah itu bukan buah biasa. Itu pohon keabadian. Kunci menuju kerajaan yang nggak akan pernah musnah. Dia memutarbalikkan aturannya. Singkat cerita, godaan itu berhasil. Cukup satu pilihan, satu tindakan, dan setelah itu nggak ada lagi yang sama. Segalanya berubah selamanya. Seketika setelah mereka makan buah itu, kesadaran baru muncul. Mereka sadar kalau mereka telanjang. Muncul rasa malu, rasa bersalah untuk pertama kalinya. Mereka panik, coba menutupi diri pakai daun-daun. Dan yang paling penting, mereka dipenuhi penyesalan dan langsung bertaubat. Taubat mereka diterima, Tuhan Maha Pengampun. Tapi konsekuensi tetap ada. Mereka harus meninggalkan surga, diturunkan ke bumi, dan awalnya terpisah satu sama lain. Setelah 40 hari berkelana dan terus bertaubat, Tuhan mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah. Disinilah awal baru dimulai, kehidupan di mana mereka harus bekerja keras. Tapi jangan salah, ini bukan akhir cerita. Justru ini adalah awal dari babak yang benar-benar baru. Di bumi inilah Adam dan Hawa menjadi cikal bakal kita semua, meletakkan fondasi bagi seluruh umat manusia. Jelas, hidup di bumi beda banget sama di surga. Mereka harus belajar dari nol, belajar bertahan hidup, bertani, beternak, terus membangun keluarga. Hawa, menurut riwayat, melahirkan 20 pasang anak kembar. Dan sambil itu semua, Adam menerima petunjuk ilahi untuk membangun masyarakat, yang akhirnya populasinya mencapai puluhan ribu orang. Sayangnya, masalah yang dimulai di surga itu gak berhenti di situ. Sifat-sifat seperti cemburu, sombong, yang bikin iblis jatuh, sekarang mulai muncul lagi. Kali ini di antara anak-anak Adam sendiri. Jadi di antara banyak anak mereka ada 2 putra, Habil dan Qabil.
Nah, konflik di antara mereka ini pemicunya apa? Menurut beberapa riwayat, pemicunya adalah soal pernikahan. Soal siapa yang berhak menikahi Iklima, saudari kembar Qabil yang cantik. Untuk menengahi masalah ini, Tuhan memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban. Dan di sini kelihatan banget beda karakter mereka. Habil, si pengembala, memberikan domba terbaiknya dengan tulus. Sementara Qabil, si petani, dengan enggan cuma ngasih hasil panen yang kualitasnya jelek. Hasilnya, kurban Habil diterima, kurban Qabil ditolak. Nah, karena kurbannya ditolak, rasa cemburu Qabil meledak jadi amarah. Dia nggak bisa kontrol emosinya. Dalam kemarahannya itu, dia menyerang dan membunuh Habil, saudaranya sendiri. Inilah pembunuhan pertama di muka bumi. Setelah itu, Qabil bingung, panik. Dia nggak tahu harus berbuat apa dengan jasad saudaranya. Dan saat itulah dia melihat pemandangan yang aneh. Seekor burung gagak menggali tanah untuk menguburkan gagak lain yang mati. Dari seekor burung gagak, Qabil belajar tentang cara memakamkan. Sebuah pelajaran tentang rasa hormat di tengah tragedi. Jadi, kalau kita lihat lagi, pilihan pertama di surga berujung pada pengasingan. Konflik pertama di bumi berujung pada pembunuhan. Kisah ini benar-benar menunjukkan betapa besar dampak dari kehendak bebas manusia. Ini adalah cerminan perjalanan kita semua, kan? Tentang perjuangan antara baik dan buruk, tentang kekuatan sebuah pilihan, dan harapan untuk selalu bisa jadi lebih baik. Pertanyaannya sekarang, untuk kita semua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini untuk hidup kita sendiri?